Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang biopreservasi pangan, yang mana nanti merupakan bagian dari mikrobiologi pangan. Biopreservasi pangan adalah merupakan usaha dalam memperpanjang umur sekaligus mempertahankan kualitas pangan dengan bantuan makhluk hidup. Dalam hal ini dengan bantuan mikroorganisme. Prinsipnya adalah bagaimana mempertahankan umur pangan dengan memanfaatkan bantuan dari mikroorganisme dalam mempertahankan umur pangan. Ya, ada di sini gambar tempe. Kita tahu itu gambar tempe adalah merupakan salah satu produk fermentasi. Fermentasi itu optimalnya adalah menggunakan bantuan mikroba. Selain dia bisa menghasilkan aroma khas termasuk tekstur, ternyata juga fermentasi dapat menghasilkan beberapa jenis metabolit yang mempunyai sifat antimikroba. Itulah nanti yang menjadi biopreservasi pangan. Contoh dari metabolit dan apa efektifnya adalah sebagai berikut. Kita akan diskusikan biopreservasi pangan dengan menggunakan asam organik. Asam organik dan garam organik ini contohnya tadi ada asam propionat, asam laktat, dan asam asetat. Yang pertama itu adalah asam asetat. Jadi asam asetat, garam asetat itu mengandung 5-40% dalam produk pangan. Asam asetat ini bertujuan menghambat dan menurunkan viabilitas bakteri, kamir, dan kapang. Bagaimana dia caranya? Pada konsentrasi 0,2%, asam asetat ini bisa bersifat bakteriostatik, sedangkan konsentrasi di atas 0,3% bersifat bakteristatik atau bakterisidal. Efek kerjanya itu bergantung kepada pH. Jadi salah satu prinsip hidup mikroorganisme adalah tergantung kepada pH. Yang kedua itu adalah asam propionat. Asam propionat ini digunakan dalam pangan sebagai komponen fungistatik dan juga efektif dalam mengendalikan dan menurunkan viabilitas bakteri. Apa itu asam propionat? Asam propionat itu adalah asam organik yang terdiri atas 3 atom karbon. Dan asam propionat ini aktif dalam pH rendah. Yang ketiga adalah asam laktat. Asam laktat ini lebih banyak digunakan untuk memperkaya flavor dan juga sebagai antibakteri. Contoh asam laktat ini adalah produk minuman, yogurt dan sejenisnya. Nanti kita kenal dengan bakteri asam laktat. Prinsipnya adalah pada pH di atas 5,0, asam laktat ini efektif sebagai antibakteri. Juga bersifat bakterisidal. Tetapi asam laktat ini tidak mempunyai sifat fungistatik. Jadi dia efektif pada bakteri. Kemudian bagaimana cara kerja asam organik ini dalam mempreservasi pangan? Cara kerjanya adalah sebagai berikut.
Jadi produk fermentasi itu mendukung keamanan pangan produk non fermentasi. Seperti contoh yang tadi adalah seperti asam laktat, asetat, bisa juga nitrit dan yang lainnya. Bakteri asam laktat atau PAL pada beberapa jurnal diketahui dapat menghasilkan jenis metabolit primer dan sekunder yang antagonistik, termasuk asam organik, bahkan antibiotik seperti reuterosiklin yang dihasilkan oleh Lactobacillus reuteri. Jadi produk fermentasi contohnya kita memakan yogurt bagi penderita diare itu adalah efektif untuk menekan laju pertumbuhan bakteri patogen karena ada asam laktatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang preservasi pangan dengan bakteriosin. Selamat belajar dan